Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tadi pagi banyak sekali kawan-kawan media yang bertanya ke saya soal pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati yang dilaksanakan tadi malam, alias malam Selasa. Tentu ini menjadi perbincangan yang cukup menarik karena Prabowo Subianto dan Megawati itu sejak lama memang digosipkan, sejak lama dirumorkan soal bagaimana kedua tokoh ini bisa bertemu sama yang lain, tentu sebagai upaya untuk memberikan satu pesan politik bahwa keduanya adalah sosok yang memang cukup bersahabat dan memiliki hubungan yang cukup baik. Sampai hari ini sebenarnya belum ada konfirmasi secara resmi bahwa Prabowo dan Megawati bertemu tadi malam. Konfirmasi itu tidak kita dapatkan dari pihak istana ataupun tidak kita dapatkan dari pernyataan langsung dari pihak Gerindra ataupun misalnya dari pihak PDIP, tapi publik secara perlahan sudah mulai mengendus bahwa sebenarnya tadi malam Prabowo Subianto itu sudah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, sekalipun pertemuannya itu cukup sangat singkat. Pertama misalnya, kalau kita membaca indikasi, ada mobil Maung Garuda kalau tidak salah, ini adalah mobil yang sering dipakai oleh Prabowo Subianto ya dalam melakukan aktivitas kedinasannya, termasuk misalnya begitu banyak iring-iringan mobil pas pampres yang datang ke Teguh Umar, tempat kediaman Megawati Soekarno Putri. Indikasi selanjutnya adalah kehadiran Pak Sufmi Dasko yang kita kenal adalah orang terdekatnya Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani. Jadi indikasi inilah yang sepertinya menebalkan bahwa sebenarnya Prabowo dan Megawati memang sudah melakukan pertemuan tadi malam di Teguh Umar. Itu adalah indikasi-indikasi yang diendus oleh publik bahwa sudah terjadi antara kedua tokoh ini pertemuan yang sebenarnya sejak lama sangat dinantikan oleh publik. Nah, yang kedua tentu kalau kita membaca media-media online ya, secara satu persatu misalnya begitu banyak media online yang sepertinya mengkonfirmasi bahwa pertemuan keduanya itu sudah dilangsungkan. Misalnya kalau kita mengutip ya situs yang ditulis oleh metrotvnews.com, di sini disebutkan bahwa pertemuan baru selesai. Itu mengutip ya sumber yang didapatkan dari kawan-kawan Metro TV News. Itu artinya apa? Kawan-kawan Metro TV News mengkonfirmasi dari sumber internal yang mereka dapatkan bahwa sebenarnya pertemuan antara Prabowo dan Megawati baru saja selesai dilakukan. Ataupun misalnya kalau kita mengutip sumber berita dari detik.com, misalnya disebutkan bahwa Pak Presiden bertemu Ibu Megawati di Teguh Umar. Demikian kata sumber detik.com di istana. Saya kira media-media massa yang saya kira ini adalah media mainstream ketika sudah memberitakan secara eksplisit ya tentu pertemuan ini memang sudah betul dilakukan. Ataupun misalnya kalau kita membaca tribunnews.com Jakarta ya disebutkan bahwa pertemuan memang terjadi. Kata seorang sumber di internal PDIP kepada Tribun News pada Senin malam. Bagi saya, tiga berita online ini sudah cukup ya menggambarkan bagaimana sebenarnya Prabowo Subianto dan Megawati sudah melakukan pertemuan tadi malam. Tapi ala kulli hal di atas segala-galanya, sebelum ada pernyataan resmi dari istana, sebelum ada pernyataan resmi dari PDIP dan Gerindra, ya saya kira memang publik masih menerka-nerka soal validasi pertemuan antara tokoh ini. Meski misalnya di TV-TV mainstream, di TV One, di Kompas, di CNN TV, di TVRI, di Metro TV, kemudian di berita-berita online dan berita-berita mainstream yang lain, memang satu persatu sudah menurunkan berita terkait dengan soal pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Bagi saya, ini sudah menjadi indikasi bahwa sebenarnya pertemuan Prabowo dan Megawati itu betul dilakukan. Tapi sekali lagi, untuk memvalidasi ini semua tentu kita tinggal menunggu pernyataan resmi dari kedua belah pihak. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik adalah soal kenapa pertemuan ini dilakukan secara tertutup gitu ya, dan bahkan terkesan tersembunyi dan dilaksanakan secara singkat. Ini mungkin karena satu yang dibaca ini mungkin momentumnya karena Lebaran itu adalah momentum silaturahmi untuk bertemu antar elit dan seterusnya. Tapi secara prinsip publik mengaitkan soal mungkin ya pertemuan ini sebagai upaya untuk menjaga hati pihak-pihak yang
memang tidak menghendaki antara pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Karena kalau mau jujur sebenarnya masih ada pihak, terutama di kalangan para pendukung Prabowo Subianto atau dari pihak-pihak yang selama ini dinilai punya kontribusi terhadap pemenangan Pak Prabowo Subianto, itu sangat kelihatan sekali. Misalnya tidak menginginkan bahwa Prabowo Subianto itu bertemu, bersilaturahmi, dan bertatap muka dengan PDIP. Karena apapun judulnya, PDIP itu dianggap sebagai rival, sebagai kompetitor yang memang dalam Pilpres beberapa waktu yang lalu menjadi bagian kompetisi yang cukup luar biasa. Siapakah pihak eksternal ataupun pihak-pihak yang mungkin keberatan dengan pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto? Ya, saya kira memang publik sudah bisa menerka-nerka. Ya, siapakah pihak itu? Itulah yang kemudian menurut saya wajar kalau sebenarnya pertemuan ini dilakukan secara diam-diam dan juga dilaksanakan secara singkat. Tapi secara prinsip ya, kalau betul ini pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati dilakukan, ini kan menjadi penebal bahwa sebenarnya Prabowo dan Megawati memiliki hubungan dan persahabatan yang cukup baik. Sekalipun keduanya sering bertanding, sekalipun keduanya itu menjadi rival sejak Pilpres 2014, sejak 2019 dan 2024, keduanya saling berhadap-hadapan, tapi keduanya memang dalam banyak hal ini sudah terindikasi memiliki hubungan persahabatan yang melampaui persaingan dalam Pilpres. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya indikasi-indikasi atau semacam prakondisi pertemuan Prabowo dan Megawati kalau kita hitung ya dalam sebulan 2 bulan ini cukup nyata. Misalnya ketika Didit Prabowo Subianto atau Mas Didit putra dari Pak Prabowo itu ulang tahun ya, saya kira Mas Didit itu mampu mengumpulkan mantan-mantan anak presiden, sehingga ini yang kemudian menjadi sinyalmen bagaimana memang komunikasi politik Pak Prabowo ke berbagai kalangan melalui Didit itu bisa dibangun. Bahkan dalam hari ulang tahun Mas Didit itu, Puan mengatakan soal pertemuan Prabowo dan Megawati tinggal menghitung hari. Bahkan ketika hari Lebaran kemarin, ketika misalnya Megawati itu open house, ya, saya kira Prabowo Subianto melalui Mas Didit berkunjung dan bersilaturahmi. Itu adalah tanda-tanda alam sebenarnya bahwa pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati yang dirumorkan itu terjadi semalam memang betul-betul terjadi dan kemudian dikonfirmasi oleh berbagai pihak, terutama kalangan-kalangan media. Jadi dua hal ini yang menurut saya memang cukup luar biasa. Tapi secara prinsip yang ketiga, kenapa pertemuan ini menjadi ramai? Ya tentu sebagai bentuk formalitas bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Meski tanpa bertemu sekalipun, Pak Prabowo dan Megawati misalnya, sebenarnya PDIP itu secara praktik politik sudah menyatakan dukungan politiknya secara total kepada Prabowo. Kita cek satu persatu. Misalnya ketika ada kenaikan PPN 12%, ketika ada soal polemik terkait dengan program makan bergizi gratis, terkait juga revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang TNI, wajah PDIP di parlemen itu 100% dan tegak lurus memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Jadi saya kira ini yang kemudian menjadi 3 hal menjadi menarik bahwa pertemuan antara kedua tokoh ini, Prabowo Subianto dan Megawati, selalu menjadi perkuncingan. Tapi secara prinsip yang keempat adalah apa yang kemudian paling menarik di antara pertemuan Prabowo dan Megawati adalah soal dulu ada semacam keyakinan, sebut saja sebuah teori, ya, bahwa Prabowo Subianto itu tidak mungkin bertemu dengan Megawati sepanjang hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Dan pada saat yang bersamaan banyak yang mengkonfirmasi dan meyakini bahwa kalau hubungan Prabowo Subianto itu sudah tidak baik-baik saja dengan Pak Jokowi, maka pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati itu sangat mungkin bisa dilakukan. Kalau kita menggunakan pisau analisa ini, kalau kita menggunakan keyakinan ini, kalau betul tadi malam Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati, itu artinya apa? Mungkin hubungan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi tidak selengket dan tidak semesra dahulu. Itu bagi mereka yang percaya bahwa hubungan segitiga antara Prabowo, Jokowi dengan Megawati adalah hubungan yang rumit. Dan kemudian pihak ini menegaskan ketika betul pertemuan Prabowo dan Megawati dilakukan, itu artinya adalah hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi mungkin tidak semesra yang dahulu. Tapi bagi saya ingin melampaui itu semua. Apakah Pak Prabowo hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, dan kemudian membangun
keakraban dengan Megawati, itu bagi saya satu hal. Secara prinsip yang ingin saya katakan adalah hari ini Prabowo Subianto itu adalah Presiden Republik Indonesia. Apakah Pak Prabowo juga mesra dengan Megawati, mesra dengan SBY, juga pada saat yang bersamaan mesra dengan Pak Jokowi? Ya saya kira itu adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang presiden. Per hari ini Prabowo itu adalah bukan Menhan lagi, bukan lagi menteri yang saya kira mungkin bisa dalam tanda kutip ya diatur-atur ataupun dikendalikan oleh siapapun. Ketika Prabowo Subianto menjadi presiden, menjadi orang penting di negara kita, tentu Prabowo itu punya hak untuk berkawan dengan siapa saja, akrab dengan siapa saja, dan berkomunikasi dengan siapa saja. Oleh karena itu, jangan ada pihak yang kemudian merasa galau ataupun merasa tidak happy kalau betul pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati itu terjadi. Karena saya kira Prabowo Subianto itu sebenarnya ingin menjaga komunikasi politik dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Itu tergambar misalnya dari pesan politik yang disampaikan oleh Mas Didit ketika hari Idul Fitri beberapa hari yang lalu. Misalnya di hari Idul Fitri itu Mas Didit menunjukkan foto bersama dengan SBY, juga menunjukkan foto bersama dengan Megawati, dan pada saat yang bersamaan juga menunjukkan foto bersama dengan Pak Jokowi. Itu artinya apa? Kalau kita membaca Didit itu adalah replika, duplikat dari politik Prabowo Subianto, secara sederhana kita artikan Prabowo Subianto ingin menempatkan bahwa Prabowo baik dengan Jokowi, Prabowo juga baik dengan Megawati, dan Prabowo juga baik dengan SBY. Dulu memang ada kesan bahwa Prabowo itu loyalitas dan kedekatannya, keakrabannya khususnya maksud saya itu hanya dengan Pak Jokowi. Sementara dengan dua mantan presiden lain, Megawati dan SBY, itu tidak sekuat bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu beberapa waktu yang lalu. Tapi belakangan ini publik melihat bagaimana Pak Prabowo mencoba untuk membagi ritme keakrabannya itu secara merata kepada mantan-mantan presiden terdahulu. Itulah yang kemudian per hari ini menjadi pergunjingan yang cukup luar biasa. Yang ingin saya katakan adalah harus kita pahami Prabowo itu adalah Presiden Republik Indonesia. Prabowo itu bisa mengorkestrasi apa keinginan dan komunikasi politiknya. Secara prinsip Prabowo itu bukan lagi Menhan dan bukan lagi menteri. Jadi tidak ada yang kemudian orang yang bisa mendrive bagaimana langkah Prabowo di masa-masa yang akan datang. Per hari ini sangat kelihatan sekali Prabowo itu sudah menjadi presiden yang sesungguhnya, mampu berkomunikasi dengan pihak manapun, sekalipun pihak itu adalah orang-orang yang selama ini berseberangan seperti Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi saya kira di situ dalam konteks pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Tapi ala kulli hal saya selalu mengatakan bahwa sebelum ada pernyataan resmi dari Istana, sebelum ada pernyataan resmi dari PDIP dan Gerindra, sepanjang itu juga maka pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu selalu dirumorkan dan belum ada yang memastikan 100% bahwa keduanya memang bertemu tadi malam. Meski secara prinsip tanda-tandanya pertemuan keduanya itu sudah terjadi tadi malam. Media online begitu banyak yang memberitakan, elit-elit Gerindra seperti Pak Dasko dan Ahmad Muzani juga menunjukkan bagaimana kehadiran mereka di Teguh Umar di kediaman Megawati Soekarno Putri, termasuk juga mobil kepresidenan, mobil pas pampres yang pada saat yang bersamaan juga hadir di Teguh Umar. Indikasi-indikasi yang saya kira secara politik tidak perlu dieksplisitkan bahwa sebenarnya 08 sangat mungkin sebagai bagian sudah melakukan pertemuan dengan Megawati. Jadi ini terserah teman-teman apakah meyakini bahwa hubungan keduanya, pertemuan keduanya sudah terjadi tadi malam ataupun tidak. Tapi bagi saya secara prinsip pertemuan elit, komunikasi elit, persahabatan elit, kerjasama elit menjadi kunci bagaimana stabilitas politik menjadi kuat dan solid sebagai upaya membangun kehidupan politik yang semakin solid, tentu untuk menghadapi kehidupan yang sulit di masa yang akan datang. Tentu kita sangat berharap para pemimpin kita guyup, saling bekerja sama, dan secara prinsip kalau memang ada kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang tidak oke, tidak sesuai dengan harapan, jauh dari ekspektasi, ya elit-elit sekalipun ini saling bekerja sama, jangan lupa kritik dan kembalikan supaya negara itu kembali ke jalan yang benar. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Saya kira di situ.